Mas sandiwara. Ya, bahwa kita banyak melakukan sandiwara dalam hidup. Kalau kita mengenal panggungnya sama, pemainnya juga sama, lakonnya yang lakon dalam hidup ini masing-masing orang punya peranan yang tidak sama. Dan ketika kita melihat dari kehidupan ke kehidupan, ternyata pemainnya sama itu aja. Kita ketemu lagi sama Lause, sama Yohan, gitu sekarang dalam keadaan ini dan teman-teman semua yang ada di sini. Berarti ini ada jalinan yang memang kita ini bukan sengaja ketemu atau sengaja dipertemukan, tapi memang dulunya kita juga sudah pernah bertemu. Nah, sehingga dalam sekarang jalinan kehidupan itu muncul lagi. Tapi peranannya beda. Mungkin sekarang saya berjubah. Mungkin dulu saya seperti pakai bajunya Lause. Mungkin Lause yang dulu yang botak. Ya. Ya. Nah, kalau Yohan tetap Yohan aja deh, jangan diganggu gugat ya. Nah, tetapi apa yang kita peranin, apa yang kita lakonin, sekarang jadi teman, mungkin besok jadi musuh. Sekarang jadi musuh, mungkin besok jadi penolong dan pahlawan kita semua. Nah, jadi tidak pernah ada yang sia-sia dalam kehidupan ini. Dan jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil, termasuk permusuhan, dan termasuk cinta. Api mungkin kecil dia sebagai teman, atau api bisa membantu kita dalam lilin, penerangan, pelita, tapi begitu dia besar, dia membakar semuanya, akan menghancurkan hidup kita. Itu rahasianya adalah tidak ada yang rahasia. Jadi segala sesuatu yang kecil itu, memang dia pasti akan besar, dan kalau besar itu punya kekuatan. Itu udah hukumnya. Jadi nggak ada yang rahasia sebenarnya dari sebuah api. Yang menarik adalah bahwa yang besar dari kekuatan api ini tidak bisa dirasakan oleh kita ketika dia masih kecil. Nah, ketika dia masih kecil, kita tidak tahu power dari sebuah penerangan, power dari sebuah lilin, power dari sebuah api yang kecil itu. Nah, kita hanya bisa merasakan, aduh indah ya lihat lilin ini ya besar. Tapi ketika dia sudah besar, membakar seisi rumah, tidak ada lagi keindahan yang kita lihat dari api dan nyala lilin itu. Itu menjadi sesuatu yang menakutkan dan membuat trauma bagi beberapa orang. Nah, ketika kita juga melihat air yang kecil, maksudnya dari dalam sebuah gelas, kita melihat renungan apa dalam air dalam sebuah gelas. Tidak ada rahasia dari air. Sifat air itu mengalir dan terus mengalir. Tapi air itu juga bisa bermanfaat buat mereka yang dahaga. Nah, sekarang permasalahannya, konsep manusia membuat jadi ribet. Pada saat haus, harusnya kita minum. Tapi sekarang orang udah tahu higien, kebersihan, kita tahu apakah kita minum air langsung dari keran. Oh, lihat dulu ada filternya enggak. Kalau ada filter, boleh. Jadi konsep manusia ini udah makin berkembang dan bikin ribet. Padahal kita sedang haus dan di mana tidak ada air bersih. Maka pada saat orang tidak mendapatkan air bersih dan dia betul-betul haus, melihat air itu udah seperti sebuah pengharapan yang luar biasa dia bisa minum. Tapi kalau orang sudah mempunyai konsep, wah ini air kotor, ini air bersih. Dan kemudian air bersih aja masih ditanya lagi. Ini mereknya apa? Ini bermanfaat atau tidak? Mahal atau murah? Nah, jadi konsep-konsep ini sudah bukan rahasia bahwa air yang biasa sehari-hari air bisa punya banyak merek, bisa punya banyak label, bisa punya banyak penamaan dan harga diri. Air aja punya harga diri ya. Kalau air kesehatan yang bisa harganya berapa dari merek tertentu, waduh mahal. Air biasa ya biasa aja. Air keran ya hanya dipakai untuk nyuci. Tapi begitu jadi air bah punya kekuatan power yang besar. Banjir, padang, terus kemudian hujan yang tidak berhenti turun, dia menjadi kekuatan yang kelihatannya besar tetapi menghancurkan. Dan pada saat dia datang, apakah kita sudah siap menerimanya? Ternyata banyak yang tidak siap. Kenapa? Karena sudah tidak ada yang menampung dari kekuatan air itu. Hutan sudah gunung sudah gundul hutannya maksudnya. Hutan sudah gunung. Aduh, grogi dilihatin Yohan. Jadinya kita lihat sesuatu yang besar, dahsyat, mempunyai kekuatan kalau kita tidak menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Bahkan yang harusnya ada menjadi tidak ada, kondisi-kondisi itu akan menyebabkan penderitaan bagi banyak orang. Nah inilah dari sebuah air yang tiap hari kita pegang dalam botol, setiap hari kita lihat, setiap hari kita butuhkan. Tapi begitu dia menjadi kekuatan yang sangat besar, itu juga bisa menghancurkan. Kalau tidak ada air, kalau tidak ada semuanya itu tadi, maka kita akan berasa bahwa bumi ini gersang.
bumi ini tidak ada lagi kehidupan, sumber kehidupan. Karena air adalah sumber kehidupan. Hujan tidak turun dan mata air tidak keluar. Terus juga apa namanya? Sungai kering. Ini adalah penderitaan buat manusia, betul? Nah, jangan pernah meremehkan hal yang kecil. Maksud saya ngomong ini apa? Sebenarnya nggak ada yang rahasia dari segenap alam kehidupan. Semuanya itu adalah hal yang biasa. Semuanya adalah hal yang terjadi secara wajar. Yang menyebabkan menjadi wow, menjadi spesial, menjadi berarti, menjadi apa? Adalah kekuatan yang muncul dari ketika sesuatu yang kecil itu menjadi besar. Nah, itulah yang menjadi rahasia kehidupan. Seorang pemikir yang besar, seorang thinker, pemikir. Kenapa dia menjadi besar? Karena dia memikirkan yang orang lain tidak pikirkan. Sehingga dia menemukan konsep yang baru yang orang lain tidak pikirkan itu. Dan itu konsep itu bisa dirasakan kebenarannya, bisa memberikan manfaat. Maka dia sebut sebagai pemikir yang besar. Apalagi dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, jadi itu disebut orang besar. Juga pejabat besar ya, orang-orang yang zaman dulu dibilang taren ya kalau bahasa Mandarin, bukan pukul orang ya, taren, bener ya? Nadanya berapa ya? Pukul Ya, orang benar. sama orang besar, kan sengtiaunya beda tuh, saya suka ketuker-tuker. Orang besar tapi didengarnya jadi mukul orang, kan artinya beda ya. Taren, gitu ya benar. Taren. Iya, taren. Sama pukul gimana? Taren, gitu ya. Taren. Makanya Mandarin tuh membuat kita pusing sebenarnya nada-nada. Nadanya dibedain. Beda stroke, beda arti. Nah, itu hal yang kecil tuh. Yang kecil-kecil itu dulu saya tidak perhatikan waktu belajar Mandarin. Apalagi teman-temannya orang Korea. Wah, semua kalau ngomong melambai-lambai, ditarik-tarik, naik turun, jadi pakai nada lucu kan. Nah, jadi ketika orang besar, yang disebut dengan orang besar adalah mereka yang belajar dari sesuatu yang kecil. Dari tidak ada apa-apa, iu soyo. Dari tidak apa-apa menjadi ada. Karena mau belajar, karena mau mendengar, karena mau melakukan sesuatunya, karena mau merubah mindset-nya, karena mau menjadi suatu hal yang besar, maka dia akan menjadi besar. Dan orang besar ini akan berarti kalau dia bukan menjadi sosok yang penghancur, karena dia punya power, Mingli ya. Dia punya power, dia punya kekuatan, maka dia akan menghancurkan musuh-musuhnya, atau menghancurkan yang tidak dia suka. Nah, itu hanyalah seorang besar yang destruktif atau destroyer atau penghancur. Tapi orang besar yang benar-benar besar adalah yang jiwanya besar. Gimana jiwanya besar? Dia mengayomi semua orang, dia memberikan contoh pada semua orang, dan dia bisa memberikan manfaat bagi semua orang. Inilah orang yang besar. Nah, hati kita juga, momen sin ya cuma di sini doang, namanya sincang. Tapi kenapa sincang ini sering disebut-sebut tanpa ada cangnya. Sin doang kan. Kalau sincang kan jantung. Kalau sin doang itu sering disebut-sebut sama orang. Xiaoxin, ya. Terus nitesin, Cainali. Nah, sin di sini bisa arti memang jantung atau hati, bisa juga pikiran. Pada jantung sama hati kan beda ya. Nah, jadi kita, ini perumpamaan bahasa. Orang berpikir tentang sin atau hati, pasti memikirnya tentang pikiran. Jadi, nitesin tota, hatimu berapa besar, ya kan? Nitesin tota. Nah, terus kemudian hatimu berapa besar? Niteliliang tota, berapa besar kekuatan. Jadi hatimu dan pikiranmu itu berapa besar, kekuatanmu itu berapa besar. Karena kekuatan itu ditentukan oleh hati. Nah, sekarang kita mau membahas tentang rahasia kehidupan yang sesungguhnya bukan rahasia. Kenapa dibilang rahasia kehidupan sesungguhnya bukan rahasia? Nah, ini ya. Ini kan kita mengatakan bahwa hidup itu sesungguhnya adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa saja yang sudah ditemukan oleh manusia. Tetapi kenapa dia menjadi spesial? Kenapa dia bisa menjadi sesuatu yang rahasia? Karena kita menganggap kita tidak tahu. Kunci-kunci dari kehidupan itu sendiri tidak tahu. Karena sesungguhnya tidak ada yang rahasia. Kenapa dirahasiakan? Ya karena kita belum mengenal, belum membuka. Sang Buddha mengenal Dharma, kesunyata. Mengatakan kebenaran ini udah ada di semesta ini. Udah berjalan dengan sendirinya. Sudah memang begitu adanya. Tapi Sang Buddha mengutamakan
dan merumpamakan seperti hutan. Di hutan ini kebenaran semua ada di sekeliling saya. Saya hanya mengajarkan ajaran yang kalau dipraktekkan bisa membawa perubahan bagi diri kita, bagi perubahan buat hidup kita, dan bisa membebaskan kita dari belenggu-belenggu duka. Karena Sang Buddha kata, segenggam daun yang aku pegang, ini adalah esens dari semua daun yang ada di hutan ini. Kalau kamu perhatikan daun ini, kamu olah daun ini, dan kamu makan sebagai obat daun ini, maka ini akan membawa kamu pada perubahan yang sangat besar. Membawa kamu bisa menembus apa yang tadi tidak bisa ditembus, melihat apa yang tidak bisa dilihat, mendengar yang tidak kamu ketahui. Jadi sungguhnya tidak ada rahasia, tetapi karena orang yang menemukan ini, wah daun ini loh ekstraknya. Dan ketika daun ini disampaikan kepada kita, dan kita jadi tahu, dan kita bisa melihat sesuatu yang tersembunyi di semesta ini, bisa membebaskan kita dari keserakahan, kebencian, dan kekotoran batin. Nah, seperti itu. Maka sesuatu yang hidden, tersembunyi, itu ada, bukan tidak ada. Tetapi ketika kita menemukan, oh ini loh penemuan baru, oh ini loh konsep baru, oh ini loh apa yang bisa saya sampaikan, oh ini loh yang saya dapatkan, oh ini loh yang saya mengerti. Kayak kita belajar Mandarin. Dulu lihat tulisan Mandarin, karakter-karakter Mandarin, ini apa? Ini yang nggak bisa baca gitu kan. Nah, jadi kelihatannya kayaknya susah, kelihatannya kayaknya nggak ada arti, kelihatannya kayak lukisan. Tetapi setelah kita mengenal, belajar, dan memahami, oh ternyata kita jadi mengerti. Jadi bukan rahasia lagi. Tapi coba kalau dulu zaman perang, yang tulisan misalnya orang Cungko berperang dengan misalnya dengan negara lain. Orang negara lain tidak tahu tulisan aksara Mandarin. Lalu kemudian dia tulis dalam berbagai kertas, dalam kue, kayak Yueping itu kan sebenarnya kue yang berisi pesan rahasia gitu kan. Tulisan yang tidak bisa dibaca oleh orang lain, yang bisa dimengerti hanya satu kaum aja. Itu merupakan rahasia bagi orang lain yang harus dipecahkan. Apa ini pesannya? Tapi bagi orang Cungko itu hanya tulisan biasa. Itu hanya pesan biasa. Nah, hal-hal model seperti inilah yang kita bilang sesungguhnya tidak ada yang rahasia. Begitu. Ya, Yohan, bisa lanjut ya, Yohan. Dibacakan yang selanjutnya, next. Masih kerjaan. Oke. Harusnya tolong PPT-nya. Ya. Kita masuk ke kesadaran. Oke, kesadaran. Bila saja ada kesadaran untuk bangkit, maka seseorang pasti bisa bangkit. Bila saja ada kesadaran untuk berubah, maka semua orang pasti akan berubah. Bila saja ada kesadaran untuk meninggalkan semua sifat dan karakter yang buruk, maka yakinlah semua juga pelan-pelan bisa belajar. Bukan untuk menjadi orang lain, hanya menemukan sosok yang berbeda dari diri sendiri yang sesungguhnya, ya kita sendiri. Pengenalan diri, pengembangan diri, pengendalian diri, dan penyesuaian dari perubahan diri sangat diperlukan oleh siapapun yang ingin maju dalam batinnya. Ya, cukup. Sampai sini dulu. Nah, kita bahas ya. Bila ada kesadaran apa sih yang disebut dengan kesadaran? Bahasa Mandarinnya adalah cue. Nah, cue itu terdiri dari huruf cue. Atasnya kan 3 titik ya, terus ada atap ya. Nah, itu dikatakan sebagai cue. Bawahnya tinggal ce, itu jadi belajar. Terus kalau ce-nya dihilangin, atasnya juga hilangin, kita lihat bawahnya aja, dalam cue, itu adalah cien. Jadi belajar ditambah dengan melihat, ketika digabung dia menjadi cue. Apa yang dimaksud dengan sadar, atau aware, atau pencerahan ya, kalau bisa dikatakan. Sadar, aware, dan pencerahan. Jadi orang yang sadar itu adalah orang yang selalu mau belajar. Bahwa segala sesuatu itu harus diamati. Belajar untuk mengamati, belajar untuk melihat, belajar untuk menilai, dan belajar untuk mengembangkan sesuatu yang memang sudah ada. Dan kita hanya melihat dan menembus pengertian kita. Misalnya, saya melihat diri saya penuh dengan kekotoran batin. Tahu dari mana? Saat saya marah. Saat saya marah, saya tahu saya ini marah dan saya ini berbahaya buat orang-orang lain. Kalau saya nggak marah, apakah Anda tahu saya ini berbahaya atau tidak? Apakah saya tahu kalau saya ini masih punya sifat pembenci, arogan,
dan saya suka melindas orang lain. Ketika Anda tidak lihat saya marah-marah, maka semuanya akan lihat, seneng si itu baik, seneng si itu lucu, seneng si itu ramah, misalnya begitu ya. Nah, dan akibatnya Anda mempunyai persepsi yang salah tentang saya karena hanya melihat satu sisi yang tidak dilihat oleh Anda semua. Tapi orang yang terdekat dengan saya, dia sadar bahwa saya juga manusia biasa. Saya juga lucu, betul. Saya juga mungkin baik, iya. Tapi saya punya sisi yang berbeda yang tidak dilihat oleh orang lain. Bahwa saya masih bisa marah. Dan kalau saya marah, tanduknya keluar. Matanya merah, misalnya mukanya merah kayak kuankong. Terus sudah keluar kata-katanya itu yang lebih tajam daripada golok, daripada silet, dan segala macam. Ini adalah orang yang terdekat dengan saya, melihat sisi berbeda dengan saya. Jadi apa yang dilihat oleh mereka dari sisi saya yang tidak dilihat oleh orang lain, nah ini adalah mereka yang sudah sadar tentang saya apa adanya. Sedangkan orang lain masih sadar tentang saya apa kelihatannya. Ya kan? Nah, sama seperti orang pacaran dan orang udah berumah tangga. Waktu orang pacaran, wah ini tuh galak. Pernah dimarahin ya ini. Nah, kalau orang pacaran, melihat segala sesuatu itu indah. Apapun akan diberikan yang terbaik kepada kekasihnya. Dunia begitu luar biasa. Dia belum menyadari, ya namanya belum sadar tuh ya. Dia belum menyadari semua tentang dirinya. Begitu menikah, wah iyalah dulu pacaran mah datangnya keren, pakai bajunya keren-keren, terus mau wah pokoknya klimis. Begitu udah menikah, ya ampun belel banget katanya. Ya ampun malas mandi, ya ampun tukang mobil, misalnya kayak gitu ya. Habit-habit yang tadinya hidden tadi yang tidak kelihatan, dan kita jadi sadari, astaga, ini orang dulu pacaran kok begini, sekarang udah nikah kok begini, gitu ya. Dan sama, apalagi dulu taunya udah datang ngapel itu udah rapi. Wah, ngelihat Yohan udah rapi. Ini pagi-pagi ngelihat Yohan bangun tidur, ya ampun, ternyata ngaceh satu bantal ileran semua, gitu misalnya ya, misalnya kayak gitu. Karena dia melihat apa adanya, udah tidak ada lagi yang hidden dalam dirinya. Nah, inilah yang disebut dengan awareness, kesadaran, dan melihat apa adanya. Jadi melihat. Ya lihatlah dengan sadar seutuhnya. Dan kita mulai belajar. Jadi kesadaran itu ada unsur belajarnya. Nah, ketika kita mau belajar menerima orang lain apa adanya. Belajar menerima sesuatu yang tidak kita lihat begitu saja. Belajar melihat segala sesuatunya itu ternyata ada hal yang berbeda. Belajar menerima perubahan. Maka di sini ada kesadaran untuk berubah. Dan semua orang pasti berubah. Nah, bila aja ada kesadaran untuk, kesadaran untuk meninggalkan semua sifat dan karakter yang buruk, artinya, kita ini lagi belajar. Tadi saya nggak bisa lihat diri saya sendiri. Kenyataannya sekarang saya melihat diri saya, oh ternyata orang itu menjauhi saya. Kenapa? Karena saya arogan, karena saya pemarah, karena saya tidak membuat orang lain nyaman. Dari sini saya harus belajar untuk membuat diri saya nyaman dulu. Lalu saya membuat orang lain nyaman. Lalu kemudian saya berubah untuk mengubah karakter saya. Ya, oke. Oh, bisa minta PPT-nya nanti, kasih bukunya aja Pak Jos. Tapi kalau dikasih bukunya nanti Iwan kehabisan bahan Pak Jos. Ya udah PPT-nya aja. Ya, nah terus kita juga belajar untuk apa di sini? Belajar untuk meninggalkan semua sifat. Karakter itu tetap ada. Dari kecil sampai besar, kita ini mempunyai karakter, mempunyai sifat. Orang bilang, emang dari dulu saya begini, emang sifat saya begini, emang udah dari sononya lah, dibilang begitu. Padahal dia lupa. Orang yang punya kesadaran adalah orang yang terus belajar dan orang yang terus mau berubah. Jadi kalau kita bisa belajar, sifat kita ini bisa dikurangin kok, bisa ditambah, bisa dibagi, bisa dikali. Wah, sifat apa tuh yang bisa dikali? Kalau marah, bisa marah banget, bisa dahsyat, bisa jadi orang yang jahat. Dan kalau baik, bisa baik banget, bisa jadi malaikat dalam hidup ini sebelum kita mati. Itu bisa. Bisa dikali, bisa dibagi, bisa ditambah, bisa dikurang. Karena karakter dan sifat itu tergantung pikiran kita, mindset kita, pola pandang kita, dan apa view yang akan kita kedepankan. Tentunya semua nanti ujungnya berakar pada ego ya. Ego kita ini mau ditaklukkan, apa mau dibesarkan? Loh,
Memang apa bedanya ego yang ditaklukkan sama ego yang dibesarkan? Kalau ego yang dibesarkan, berarti Anda itu jadi self-centeredness. Semua yang Anda pikirkan, karakter Anda, sifat Anda hanya memikirkan untuk dirimu sendiri. Tapi kalau ego ini yang dihancurkan, semua karakter dan sifat Anda bukan lagi hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan orang banyak, tapi untuk semua bagaimana ke depan. Misi visi saya bukan lagi hanya untuk kepentingan saya. Tapi saya mulai memikirkan keluarga saya, tetangga saya, orang-orang seberang saya, dan saya belajar untuk terus mengepakkan sayap saya. Ya, Lause dulu hanya jadi belajar Mandarin untuk diri sendiri mungkin pertama. Lalu beliau ngajar di sekolah. Dan ketika ngajar banyak murid-muridnya. Sekarang banyak yang udah pada sukses, banyak yang pada dukung. Sekarang Lause meninggalkan sekolah malah membuat inspirasi kebaikan atau inke. Pertama video-video dulu sebelum ada Zoom ya. Dan banyak yang melihat videonya Lause cuma translate doang, penerjemahan. Bermanfaat banget ini ya. Waduh, Lause udah melakukan sesuatu yang maju dibandingkan dulu. Pada saat itu kan masih banyak film-film Mandarin yang nggak ngerti orang dan nggak bisa nonton, nggak tahu artinya. Lause udah mulai terjemahkan dan sesuatu film yang sangat menyentuh hati. Mulai lagi Lause bikin film sendiri, kreasi sendiri. Terus kemudian sekarang udah mulai ada Zoom, pembicara dan lain. Artinya Lause ini sudah mengembangkan sayap demi sayap, apa yang saya bisa lakukan. Wah, belum lagi Lause membuat biografi tentang seseorang yang kita kenal bukunya Ting itu ya, Tommy Wong. Jadi saya juga kenal ada sosoknya Ko Tommy. Sekarang Lause dulu ajak si Inke yang sekarang di luar, sekarang ajak Inke yang namanya Yohan. Oh, kenal lagi sama yang namanya Yohan. Ada banyak kita terus berkembang dan berkembang. Inilah namanya kita udah bukan lagi self aku, kepentingan aku. Ke depan, Lause, suhu, kita akan bikin Ticekui, bagaimana ya pembahasan moralitas. Wih, bagus Lause. Kenapa? Lause sudah tidak mikirin lagi generasi yang sekarang, generasi XYZ ini ya, yang udah bikin mabok, yang merasa arogan, yang merasa memang dirinya harus dilayani, aku adalah raja atau aku adalah pangeran di rumah. Sehingga kalau dulu orang tua itu ditakuti sama anak, kalau sekarang anak yang ditakuti orang tua. Lause mengembalikan semua untuk semua orang, ayo kita belajar lagi tentang moralitas, ayo kita belajar lagi tentang garda terdepan dalam membangun bangsa ini. Apa? Budi pekerti. Nah, ini adalah kesadaran yang muncul dari dalam diri Lause, kesadaran yang muncul dari orang-orang yang di sekitar Lause, dan siapa yang mendukung Lause. Nah, kayak kita semua ada di sini adalah ia memiliki kesadaran untuk merubah karakter dan sifat. Maka fondasi bangsa ini dimulai dari karakter. Maka ikutilah programnya Yohan, ya apa? Pendidikan karakter dan moral. Jadi jangan ikuti yang saya doang. Ya, ini sponsor nih ya. Sponsor. Nah, sponsor. Biar kita punya program berjalan terus semuanya untuk kebaikan dan kebenaran. Yakinlah semua juga pelan-pelan bisa belajar, bukan untuk menjadi orang lain. Orang lain adalah orang lain, bukan diri kita. Tetapi orang lain itu bisa menginspirasi kita. Kayak dulu saya waktu belajar pertama kali public speaking ini ya, dulu kan belum ada istilah public speaking. Dulu saatnya belajar jadi MC dulu, Master of Ceremony, MC ya, memang cerewet kalau masalah ini MC. Jadi untuk jadi MC itu harus memang bawel, cerewet. Gimana caranya? Dulu saya pemalu, terus juga kalau ngomong susah. Mungkin Yohani lebih bagus dari saya dulu ya, waktu saya dulu belajar pertama jadi MC. Wah, waktu ngomong pertama di panggung bergetar semua, itu mimbar sampai mau jatuh. Terus kaki udah nggak bisa kelihatan lagi goyang inul kali ya, ngebor kakinya ya. Ngomong terbata-bata. Sampai satu orang bilang, kamu ini ya lebih parah dari monyet, gitu. Goblok, tolol, monyet. Aduh, kata-kata itu nyerang banget dan nancep banget. Artinya, saya sedang mau berusaha loh. Tapi kok dikatain seperti itu? Saya udah bisa ngomong di depan panggung. Apalagi dulu kalau baru-baru itu depannya di wihara kan cowok sama cewek dipisah. Jadi saya ngomong itu depan wanita. Woi, masih SMA kan, waduh. Keren. Kayaknya, wah gimana gitu, belum punya jodoh ya. Jadi kalau ngomong di hadapan para wanita itu kayaknya, wah, suatu hal yang menakutkan dan membanggakan sebetulnya. Di situ pergolakan batin muncul, akhirnya grogi, ngomongnya salah, dibilang kayak monyet, tolol, goblok. Tapi kata-kata itulah yang membuat saya berubah.
Jadi banyak orang mengabaikan kritikan, banyak orang marah karena kritikan, banyak orang yang tidak sanggup menerima perkataan dan perbuatan orang lain. Padahal, kalau kita pikirkan lagi, sekarang saya jadi seperti ini karena siapa? Jadi orang yang paling saya berterima kasih dalam hal pembangkitan cara bicara, semangat, dan sampai bisa menjadi pembicara, adalah yang tadi yang ngatain saya monyet, goblok, dan tolol. Tanpa orang itu, tidak ada saya hari. Jadi karena dia sudah, waduh, gimana supaya nggak jadi monyet? Emang gue jelek ya, begitu. Kita tiap hari memandang cermin, terus kemudian melihat intonasi, cara belajar, cara ngomong. Kelebihan saya berani mencoba. Kekurangan saya banyak. Suara saya sengau, keluarnya dari hidung, bindeng, artikulasi nggak jelas. Tapi kan gue pede, itu kemenangannya. Pedenya kenapa? Karena mau mencoba, karena mau terus berusaha, dan saya memanfaatkan semua kesempatan yang saya miliki untuk tampil. Cuma itu doang. Nah, akhirnya jadilah seperti ini. Coba kalau nggak ada dulu itu, nggak ada yang kata-kata itu, dan nggak ada perubahan, mungkin saya tidak akan bisa berubah. Ya mungkin kita mah, ya udah emang gue begini ya begini aja. Orang kritik, lu cuma bisa kritik doang, lu nggak bisa ngapa-ngapain, kasih gue, ayo ajarin gue gitu kan. Nah, ini akhirnya kita jadi sesuatu yang negatif, dan malah kita negatif thinking sama orang lain. Jadi pelan-pelan belajar untuk menjadi diri sendiri. Kita bisa mencontoh orang lain, semangatnya, cara bicaranya, ya kayak misalnya dulu saya banyak banget mofang apa ya? Niru. Iya, meniru Bante Panya, cara bicara. Saudara-saudara, gitu, sampai semakin meniru Pawo Cornelis War almarhum, terus meniru cara Bante Utamo, terus berbagai cara saya tiru, terus Mas Ajim, yang saya hormati juga pada saat itu, saya niru cara bicara, cara ceramah, cara untuk menyampaikan, dan pembicara-pembicara hebat. Tapi ujungnya, kita harus menjadi diri sendiri. Dan diri sendiri ini ya apa adanya. Ini akan terbentuk ketika kita mulai mofang seseorang atau meniru seseorang. Nggak apa-apa niru dulu, silahkan. Ini namanya latihan, praktis. Setelah kita meniru ini, akhirnya nggak cocok. Niru ini kayak nggak cocok. Niru ini nggak cocok. Nanti akhirnya akan terbentuk mungkin karakter yang baru dari beberapa kelebihan-kelebihan orang lain yang kita coba untuk terapkan pada diri sendiri. Dan itu adalah menjadi milikmu yang sesungguhnya. Itulah yang menjadi trademark bagi dirimu yang sesungguhnya. Nah, oke. Dan hanya menemukan sosok yang berbeda dari diri sendiri yang sesungguhnya, yaitu kita sendiri. Karena ketika kita berubah, ya kita sendiri. Waktu kita nggak berubah juga, itu dirimu sendiri. Saat kita mau berubah menjadi lebih baik, maka kita mulai ada pengenalan terhadap diri sendiri, pengembangan terhadap diri sendiri, dan pengendalian diri, serta penyesuaian dari perubahan diri ini. Nah, siapapun yang ingin maju dalam batinnya, lakukan. Kenali dirimu sendiri. Lalu rasakan, apa yang saya harus tambah, apa yang harus saya belajar, apa yang saya harus olah, apa yang saya harus ganti, apa yang harus saya kedepankan, apa yang harus saya, ya inilah untuk pengembangan manajemen diri jadinya ya. Nah, tanpa disadari, Anda itu nggak perlu kuliah lagi untuk manajemen diri. Udah menjadi bentuk personal branding sendiri. Dan Anda akan mempunyai satu wawasan sendiri yang berbeda. Dan pelan-pelan punya karakter yang khas. Ya, saya dulu waktu mau ceramah di anak-anak sekolah ya. Waduh, dulu usia kita sih, dulu ya, kalau sekarang sih udah jauh banget ya. Nah, dulu tuh kayaknya masih sama-sama muda. Saya kuliah udah ngajar SMA. Saya kerja udah ngajar ya anak-anak semua lah, SMA, SMP, anak kecil. Waktu itu mau mencari personal branding untuk diri sendiri. Sebagai apa saya bisa diterima oleh anak-anak ini? Apakah kita dengan cara yang kaku, kayak anak-anak ceramah dengan flat, datar, atau saya harus mengebu-ngebu, atau saya harus semangat, atau saya harus lucu. Ternyata semua ada dalam kemampuan saya, semuanya ada gitu di situ. Tapi kita harus memilih segmen yang ini cocoknya apa, yang ini cocoknya apa, ini cocoknya. Dan untuk anak-anak yang mulai dulu zaman dulu itu rada-rada unik ya, susah diatur, rada bandel, susah untuk fokus. Ya udah saya menggunakan suhu Doraemon. Ya. Jadi ada satu karakter yang lain dari sosok lain, yaitu sosok Doraemon dan diri saya. Sehingga kita dipanggil dengan suhu Doraemon, saya nggak jadi marah. Ya, itu kan orang yang kasih gelar.
Dan saya pikir-pikir lucu juga memang Doraemon. Awalnya memang saya tidak terlalu suka Doraemon ya. Bukannya saya dari kecil suka Doraemon, enggak. Tapi saya tahu gitu kelebihan-kelebihan dari setiap tokoh karakter komik atau karakter film yang bisa bermanfaat buat anak-anak. Ketika mereka melekatkan tokoh Doraemon pada saya lihat, apakah saya lucu kayak Doraemon? Biasa saja. Gitu. Mulai ya kita mengendang, oh ya ternyata ini cocok dengan saya. Kenapa cocok? Apa yang membuat saya tertarik bahwa akhirnya itu ya saya pakai sebagai self branding, yaitu kantong ajaibnya. Nah, apa yang kita bisa ambil dari Doraemon? Kantong ajaib. Kantong ajaib. Kantong ajaib ini untuk apa? Bukan untuk saya, tapi apa yang saya bisa berikan pada orang lain. Kantongnya, aku ingin begini, aku ingin begitu. Itu karakter semua anak-anak, semua orang. Dan ketika ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Udah hal yang biasa. Tapi semua dapat dikabulkan. Nah, dapat dikabulkan oleh apa? Kantong ajaib. Artinya saya akan menjadi apapun yang kalian butuhkan. Saya akan menjadi apapun yang kalian inginkan. Dan saya akan memberikan apa yang saya punya untuk memenuhi keinginan kalian. Waktu dulu nggak punya uang, jadi saya hanya punya suara, punya cerita, punya sesuatu yang bisa dibagikan, mutiara yang sangat indah. Dan ketika saya sudah punya kelebihan, maka saya bisa kasih gift kepada mereka, saya bisa kasih oleh-oleh atau kasih apapun di situ. Jadi kantong ajaib ini bermanfaat buat saya. Dan karakter itu nggak perlu malu karena memang saya gemuk seperti Doraemon, bulet, dan anak-anak suka. Ya sudah. Kalau sekarang sih kan udah ketuaan ya, berumur, karakter udah beda, dan sekarang udah mulai merambah kepada umum. Dulu hanya orang tua biasa, sekarang udah umum. Dulu hanya satu Buddhis doang, sekarang udah universal. Ini perubahan karakter ini bisa kita rasakan. Dulu kita bermanfaat satu sesi, satu ruang, satu jeda untuk hanya komunitas tertentu. Saya merasa kita ini sesungguhnya besar. Dan ketika besar kita harus mengepakkan lagi. Dan akhirnya setelah Lause mengenalkan saya pada vibrasi positif, ya ke Tommy Wong, sosok Tommy Wong, itu juga membuat saya menjadi tersentuh. Banyak hal yang saya belajar dari Lause. Tulisan Lause dengan sosok orang lain, dan kemudian kita lihat karakter orang yang sesungguhnya, dan komunitas sesungguhnya. Di situ Lause, saya baru belajar membuka diri menjadi lebih besar dengan komunitas lain yang berbeda. Kayak Lause sendiri Katolik, ya saya Buddhis, tapi kita saling menghormati, saling menghargai, saling mendukung. Indah ya, ternyata agama itu jadi kecil kalau kitanya kecil. Agama itu jadi besar kalau kita mau membesarkan lagi semua. Dan akhirnya kebersamaan karena perbedaan ini membuat kita menjadi kuat, saling mendukung, saling mendoakan, saling memberi, dan lahirlah komunitas vibrasi positif yang udah genap 1 tahun nih, lagi ulang tahun, happy birthday, vibrasi positifnya, Tommy Wong 1001. Dan akhirnya mendorong saya membuat vibrasi kebaikan, yang didorong juga oleh Tommy Wong. Jadi vibrasi kebaikan, lakukan untuk menginspirasi orang di tengah pandemi, untuk membuat orang-orang yang lagi stres bisa menjadi pegangan supaya rahasia kehidupan ini bisa terbuka, jadi tidak ada yang rahasia lagi, katanya begitu. Ini membuat saya menjadi diterima oleh satu komunitas, menjadi besar, belajar. Saya juga terus belajar dari mereka-mereka semua, dan saya belajar memberi. Yang saya punya apa, yang mereka butuhkan apa, mereka ada yang lagi kesulitan, coba kita beri, kita tolong. Ada yang butuh nasihat, saya beri. Nah, sesuatu inilah membentuk karakter kita menjadi besar. Itulah dengan kesadaran atau awareness atau pencerahan atau apapun yang membuat kita menjadi besar, Yohan. Ya, boleh dilanjutkan, Yohan? Ini ada Pak Edi apa mau ini? Pak Edi mah memang nanya terus nih, belum selesai Pak Edi. Nanti sesi tanyanya di belakang ya. Tanggung soalnya ya. Oke. Lanjut ya, Yohan. Sorry ya Pak Edi, nanti terakhir ya. Ini kita terusin atau dibaca dulu? Baca dulu ah. Baca dulu. Kan suara Yohan bagus. Oke. Saat bahagia, kita menyadari kebahagiaan itu juga berubah dan menghargai setiap kebahagiaan yang didapatkan. Saat sedih, kita mampu melihat sumber dan penyebab dari kesedihan itu sendiri.
Kita harus mampu menganalisanya. Karena kesedihan yang kita... Lanjut, Oscar. Iya. Keputusnya di tengah-tengah. Eh. Oke, karena kesedihan yang kita pikir karena faktor dari luar, faktor dari orang lain, ternyata sesungguhnya akar permasalahannya itu dari dalam diri kita sendiri. Nah, yang mampu menyelesaikan tuntas semuanya juga diri sendiri. Bila diri sendiri tidak mau menerima saran dan masukan dari orang lain, ya bagaimana kita bisa maju? Saat kedewasaan, berpikir dan bersikap itu muncul, tentunya banyak cara yang dapat membangkitkan kematangan itu sendiri. Ada yang menyakitkan, menyedihkan, membuat down. Ada yang membutuhkan usaha keras, menguras pikiran dan air mata. Ada juga yang muncul ketika kita memperhatikan keluar masuk nafas. Intinya, kesadaran dapat terjadi setiap momen. Hanya saja kita mungkin tidak menyadari dan membiarkan kesempatan untuk mengubah hidup kita berlalu begitu saja. Mari kita berjuang untuk menjadi pahlawan kehidupan dengan menaklukkan musuh terbesar yang ada di dalam diri sendiri. Nah, thank you, Yon. Jadi kayak ngedengerin Ican lagi ngomong ya. Mestinya Iya. dinaikin suaranya supaya jadi Ican. Iya, jadi udah tahu ya, pemirsa di rumah tidak lagi bertanya-tanya pada saya. Sebenarnya ini sebelum Ican muncul, ini udah ditulis tahun 2008-an ya kan. Nah, terus kemudian ketika Ican dulu belum ada, dulu Ican ini kan baru belakangan. Dulu baru ada Xiao Hesang, Xiao Sami, tapi nggak ada yang seperti Ican menyentuh dalam semua aspek kehidupan. Jadi saya udah mulai tulis ini apa hal-hal kecil, hal-hal yang simpel sebenarnya ya waktu itu pemikirannya. Belum berkembang sih. Nah, makin ke sini makin berkembang. Apalagi melihat dari satu film Ican. Ini satu bait aja, misalnya kayak tadi bait saat kedewasaan berpikir, itu udah bisa jadi satu film ya, Lause ya. Iya. Iya, hal-hal kata-kata yang ditulis secara alami zaman dulu itu mengalir gitu aja. Sekarang kalau kita pengen jadiin film juga bisa. Cuma masalahnya orang lain yang udah kreasi, kita baru bisa translate ya. Itu juga udah bersyukur, udah bagus, udah luar biasa. Paragraf kedua ini kan persis seperti yang dikatakan sama Yican itu. Betul. Coba Agnes baca lagi yang paragraf kedua ini. Ini suaranya kamu naikin saat bahagia. Biasanya kalau saya naikin suaranya. Pakai nada yang pas ya. Saat bahagia. Iya, coba. Kebahagiaan itu juga berubah dan menghargai setiap kebahagiaan yang didapatkan. Saat sedih, kita mampu melihat sumber dan penyebab dari kesedihan itu sendiri. Udah. Iya. Hal-hal yang sama, tulisan. Orang baca buku. Orang baca buku ya. Dia baca sesuai hatinya dia. Betul? Nah, dia bisa baca biasa aja, dia bisa baca pakai intonasi, atau dia bisa baca cuma sekedar lewat doang. Tapi kalau orang lain bacain, saya baca, sama Agus baca ya, berbeda ya. Beda. Nah, terus ketika dijadiin film, ketika tokoh komik yang baca juga jadi sosok yang berbeda, dan hasilnya yang mendengar juga mempunyai makna yang berbeda. Nah inilah, jadi kadang-kadang kita nggak pernah bosan untuk membaca sesuatu yang udah pernah kita baca berulang-ulang. Kita juga nggak pernah bosan untuk mendengarkan orang yang sudah ngomong berulang-ulang. Tapi kenapa kita bosan dengan kritikan? Kita bosan dengan sesuatu yang tidak enak di kuping kita. Kita bosan pada orang tua yang tiap hari nanya udah makan belum? Orang tua nanya kamu di mana? Kamu kapan pulang? Bosan kata-kata ini ulang-ulang itu. Kenapa? Karena orang tua itu cuma bisa mengungkapkan cintanya dengan kalimat yang itu aja. Kalau Anda cuma dengar kata-katanya, mungkin repeat. Udah kayak beo nih si mama. Tapi kalau Anda lihat esensinya, maknanya, bagaimana esensi dari orang tua kita bisa perhatian sama kita. Coba kalau dicuekin, kita mungkin senang. Oh, si mama hari ini nggak telepon, bagus lah. Tapi ternyata, kok mama nggak perhatian ya? Biasanya tiap hari telepon. Apa sakit ya? Nah, ini kan satu hal yang baru ya. Jadi saat kesedihan itu muncul, oh sedih karena telepon juga nggak ditanggepin, telepon juga cuma miss call, nggak diangkat. Tapi begitu betul-betul tidak menghubungi kita. Oh, ini ada cerita film bagus juga tuh, dulu saya pencerahan.
Orang ini teleponin, apa sih, akhirnya mama itu sakit, dan ketika sakit dibawa ke rumah sakit, udah dalam keadaan koma, mama itu juga nggak bisa menghubungi anaknya, dan akhirnya dia cuma tulis surat. Ketika cuma tulis surat, mengatakan mama setiap hari menanyakan kabarmu bukan untuk mengganggu kamu, tapi betul-betul kerinduan seorang ibu kepada anaknya. Tapi ketika mama tidak bisa berkata-kata lain, selain hanya berkata sudah makan, atau sudah rindu, banyak hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang tidak bisa terucap dengan mulut ini. Banyak hal mama mengenang tentang diri kamu ketika kamu masih kecil dan segala macam. Dia tulis di surat ketika dia rumah sakit. Dan mungkin saat kamu baca surat ini mama sudah tidak ada. Wah, kata-kata bagian ini yang wah, waduh, menggelegar gitu langsung ya. Mungkin saat kamu baca surat ini mama sudah tidak ada. Tapi ingatlah, cinta kasih mama tidak pernah akan hilang, cinta kasih mama tidak pernah akan beralih dan terus akan menyertai kamu walaupun mama sudah tidak ada. Anak-anak yang baca surat ini ketika dengan mamanya sudah tidak ada, akhirnya ditanya, saat si mama membutuhkan kita saat terakhir, kita ada di mana? Terus waktu kita sakit dulu, waktu kita detik-detik kurang enak badan, atau memang kita harus masuk rumah sakit, atau dalam keadaan koma, siapa yang di samping kita selalu menemani kita? Ya mama. Mama juga bukan nggak bisa nyari duit, mama juga bisa sibuk dengan kesibukannya. Tapi pada saat anak sakit, si mama selalu ada samping kita. Tapi si anak sibuk karena nyari duit, dan dia tidak tahu bahwa saat itu orang tua membutuhkan berada di samping kita. Nah inilah saat kesedihan, saat apapun yang muncul, renungan-renungan yang kita bahagia, atau saat-saat kita tidak nyaman, ternyata sumbernya adalah bahagia atau tidak ada di mana? Dalam pikiran kita sendiri. Ketika kita mendengar kata, halo udah makan belum? Itu kita muncul bahagia di dalam diri kita. Maka kita akan merasakan cinta kasih mama itu ngalir dengan kata-kata yang sama setiap hari. Tapi kalau kita berpikir saya tidak bahagia, kamu udah makan belum? Apa sih nanya-nanya? Emang ngasih makan? Apa mama udah kasih makan? Mama udah makan belum? Kita lupa nanya balik, mama udah makan belum? Kita hanya keluh kesah. Dan saat itu, orang tua tidak bisa berekspresi lebih lanjut. Apalagi anak bilang, udah ya ma, lagi sibuk nih. I'm sorry. Nah, kadang-kadang mama saya juga gitu, kalau lagi telepon saya lagi sibuk, dia juga bisa berpikir, iya kalau nggak ngeganggu ya gimana gitu. Saya juga suka baca WA-nya, aduh Mi bukan begitu, kadang-kadang nggak sempet, kalau sempet mah pasti gitu kan. Ya, ada perasaan orang tua itu yang tidak bisa diungkapkan, dan kita tidak bisa dengar kata-kata yang tidak terungkap itu. Jadi makanya kadang-kadang butuh nulis. Dulu ada satu buku yang bagus banget, bestseller di Taiwan. Seorang ibu yang terpisah jauh sama anaknya. Anaknya ada di Amerika apa di benua Eropa ya, saya lupa. Pokoknya anaknya di luar negeri. Ibunya ini di Taiwan. Setiap kali telepon, setiap kali apa, tidak ada ditanggepin sama anaknya. Karena anak ini merasa, karena ibunya ada single parent, jadi anak ini merasa si ibu ini terlalu sibuk, ibu ini terlalu, ya begitulah, disiplin, dan lain-lain. Sehingga jarak antara anak dan orang tua makin jauh. Apalagi setelah dijauhkan lintas negara. Terus ibu ini terus berpikir, gimana caranya saya berkomunikasi dengan anak saya? Gimana supaya kalau ngobrol itu enak, telepon itu enak. Nah ini ada hal yang luar biasa bisa bermanfaat adalah ketika kita mau menulis. Dan si ibu ini dulu zamannya belum zaman WA ya, belum zaman video call ya, cuma lewat email. Email ini ya dia ketik, dia kirim. Dia ketik, kirim. Dia lihat udah dibaca, tetapi tidak ada reply. Dia tulis lagi ketik cerita yang lebih panjang, sudah dibaca, tidak ada reply. Si anak baca, tapi tidak respon. Lama-lama si anak nggak baca, jadi terus numpuk. Si ibunya melihat kok kayak tidak direspon, jadi mencoba untuk telepon. Juga begitu, miss call, tidak dijawab. Putus asa pada saat itu si ibu melihat perlakuan anak pada dia, tapi dia tulis lagi kata-kata yang menarik, nggak dibaca juga. Akhirnya dia putuskan bikin judul yang menarik. Nak, saya tidak akan menanyakan tentang kabarmu. Mulai sekarang email ini hanya bercerita tentang keadaan mama. Udah. Jadi dia judul subjeknya itu adalah saya tidak akan nanyain lagi tentang keadaan kamu. Udah. Jadi yang email-email sebelumnya numpuk di atas adalah tentang anaknya, nanyain kabar anaknya, bagaimana anaknya, apa yang ini kenangan terhadap anaknya, kangen terhadap anaknya. Udah, sekarang dia ganti semuanya dengan judul yang lebih menarik, yaitu
pengalaman hidup si mama saat ini dan untuk ke depan. Jadi mama selalu bercerita tentang diari. Jadi diarinya mama sengaja dibaca sama anaknya. Jadi selalu judulnya dia tulis judul yang menarik, itu sebagai subjek. Jadi kalau emailnya muncul, kata-kata subjeknya itu yang keluar duluan, si anak begitu lihat judulnya, menarik dia untuk membaca. Dan dia terus baca. Dan ketika baca, dia jadi sedih, kantung, terharu. Mamaku bisa jadi begini, mamaku sosok yang begini, mamaku begini. Karena itu udah di luar dari subjek dia kan. Selama ini dia pikir mamanya cuma nuntut dia, cuma nyariin dia, pengen tahu tentang dia, kepoin dia, sesuatu yang bikin dia tidak nyaman. Akhirnya dari email yang terakhir itu mengubah konsep anak ini. Dia naikin scroll ke atas tentang email-email mamanya, dia baca satu persatu dari atas. Dan akhirnya anak ini nangis tersentuh. Nah inilah pesan, message yang ingin disampaikan oleh orang tua. Orang tua kadang-kadang hanya menyampaikan sesuatu yang biasa. Tapi ibu ini, dia mau tampil luar biasa. Dia mau tahu, anakku, kamu mau baca atau tidak baca surat ini. Yang jelas, inilah hari-hari mama, inilah cerita tentang mamamu. Semoga kamu lebih mengenali lagi mamamu yang hidup sendiri, yang harus berjuang, yang harus memikirkan dalam keadaan kerinduan terhadap papamu, almarhum papamu tentunya. Dan kerinduan terhadap anak yang cuma satu-satunya yaitu kamu, mama harus ngapain? Wah, tersentuh. Akhirnya anaknya gantian balesin surat emailnya itu, bahkan sampai terharu banget nangis. Anaknya bales, pertama balesnya sedikit, lama-lama karena dia udah biasa nulis dan dia biasa mengungkapkan, sama dia juga tidak nanyain kabar mamanya, tapi dia tulis tentang diri dia sendiri sekarang dengan cerita dia yang macam-macam. Dia mau tulis apapun jadi seperti dia, diari. Jadi ini kayak tukeran diari gitu istilah. Dan buku ini jadi booming dulu di Taiwan. Dan saya baca ini juga tersentuh kantung ya. Nah inilah yang bisa kita lihat dari sesuatu. Sedih, bahagia, semuanya ada dalam pikiran sendiri. Kita mau mengungkapkan segala sesuatu yang memboringkan, yang menyebalkan, yang membuat kita menjadi tidak tahan atau tidak kuat, rubah caranya, rubah pola pikirnya, rubah analisanya. Karena kesedihan yang kita buat bukan faktor dari luar, tapi kita sendiri. Kalau seandainya kita mau care sendiri terhadap mama kita dari awal, ya mungkin tidak seperti itu. Tapi kalau dari awal kita udah care sama mama kita, nggak bakal ada cerita belakangnya kan. Jadi nggak perlu nyesel sesuatu hal yang udah itu dia nyeselnya kan belakangan. Wah ternyata gini. Ya nggak perlu nyesel, semua itu pasti ada maknanya. Nah itulah yang bisa saya sampaikan tentang kedewasaan berpikir dan bersikap muncul setelah kamu mengalami proses di dalam hidup. Nggak mungkin kita mau mengubah seseorang itu langsung berubah. Nggak mungkin kita mau mengubah seseorang itu menjadi hal yang kamu harus begini. Nggak ada orang yang bisa mengubah orang lain. Tapi orang itu bisa melihat dirinya sendiri, pengalaman-pengalaman, ada yang menyakitkan, menyedihkan, membuat down, ada yang membutuhkan usaha keras, ada yang menguras pikiran dan air mata, tapi ini adalah yang menjadi pengalaman yang sangat berharga. Inilah rahasia hidupmu yang orang lain tidak bisa tahu, tapi kamu yang tahu sendiri, kamu yang menggali, dan kamu yang mendapatkan manfaatnya, sehingga itu bukan lagi rahasia. Betul. Terima kasih. Betul, Suho. Ya, oleh karena itu coba ini saya akan putarkan sebuah film Inke yang sesuai dengan temanya. Siapin tisu. Siapin tisu. Betul. Udah tampil? Wah, iya ini janji mama. Yes. Suaranya ต่อไปขอเชิญนางสาวณัฐประภาศรีนูเดชค่ะ สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาพูดเรื่องแม่ แม่เป็นคนชอบโกหก ไม่เคยทำได้อย่างที่สัญญาไว้สักอย่าง เหมือนวันนี้ที่แม่สัญญาว่าจะมา แม่ก็ไม่มา แม่เป็นคนบ้างานมาก ทำงานได้ทั้งวี่ทั้งวัน แต่งานที่บ้านกลับไม่ได้เรื่อง ทุกๆเช้าที่ตื่นมา
จะต้องเจอไข่เจียวไม่ไหม้แทนหน้าของแม่ ไข่เจียวไม่ไหม้ที่มันไม่อร่อย ที่กินไปได้แค่ไม่กี่คำก็ต้องเททิ้ง แม่เคยทำต้มยำให้กิน แต่พอกินเข้าไปเท่านั้นแหละ นี่มันคือแกงจืดที่ลืมใส่เต้าหู้ชัด แต่ตอนนี้ ก็คงไม่ต้องกินรสชาติแย่ๆแบบนั้นอีกแล้ว หนูอยากจะบอกแม่ว่า หนูรู้ว่าแม่ต้องทำงานหนัก เพื่อที่จะหาเลี้ยงดูหนู แม่ต้องทำงานไม่หยุด เพื่อที่จะส่งหนูเรียน น่าแปลกนะคะ ที่หนูกับคิดถึงไข่เจียวไม่ไหม้ของแม่ คิดถึงต้มยำที่มันกลายเป็นแกงจืดของแม่ หลับให้สบายนะคะแม่ ไม่ต้องเป็นห่วงหนู หนูสัญญาว่าหนูจะเป็นคนดี แล้วหวังว่าวันหนึ่งถ้าหนูเป็นแม่ หนูจะเป็นแม่ที่ดีให้ได้เหมือนที่แม่เป็น สักครึ่งหนึ่งก็ยังดี Wah, kita lihat ya. Ini film udah lama ya, Lau, bikin terjemahin ya. Jadi mengulang kembali, review kembali, bukan hal yang tidak baik. Bahkan kita jadi terkenang kembali. Waktu dulu pertama kali nonton sama sekarang menonton beda loh. Dulu, oh ya gitu. Sekarang hal ini apalagi topiknya kita juga pas dan ketika diputar lagi berasa banget. Lihat ekspresi orang yang sengaja di-shoot waktu dia ngomongin mama pertama kali tentang mamanya. Orang, anak apa ini? Anak ini ngomong apa ini gitu kan? Itu ada image pertama orang. Karena orang lain tidak tahu siapa Anda. Dan mereka hanya baru dengan cerita awal. Udah membuat persepsi. Udah bikin suatu hal konsep. Ini anak kayak gimana ngomongin mamanya kok begini depan orang banyak. Apalagi mamanya memang tidak datang. Tapi apa yang terjadi kan orang tidak tahu. Dan di belakangnya, kata-kata yang menyentuh itu. Ini yang disebut di sini di penutup tadi, di bagian sesi kesadaran. Intinya kesadaran terjadi setiap momen. Hanya kita mungkin tidak menyadari dan membiarkan kesempatan untuk mengubah hidup kita berlalu begitu saja. Mari kita berjuang untuk menjadi pahlawan kehidupan dengan menaklukkan musuh terbesar yang ada dalam diri sendiri. Si anak yang tadi hanya aku mikirin diriku, sekarang sudah berubah menjadi pahlawan yang telah menaklukkan egonya sendiri dan melihat pahlawan yang sesungguhnya di dalam kehidupannya adalah mamanya. Dan dia mau bertekad menjadi seperti mamanya. Ini adalah hasil dari proses. Mungkin Anda sekarang sebagai anak yang benci mama Anda karena mama Anda itu keras. Mama itu, ada satu film yang kemarin juga bagus tuh ya, yang mama kandung dengan mama tiri. Dia membandingkan diri dia dengan diri mama kandungnya dengan mama tirinya. Padahal mamanya itu sedang kena cancer dan mamanya tahu hidupnya tidak lama. Dan dia selalu ngatain anaknya, membuat anaknya terus terpacu dan sampai anaknya membencinya dia. Sampai akhirnya ketika mamanya sudah meninggal baru tahu. Sekarang kamu tidak akan membenci ibu tirimu.
Nah, karena kamu pasti akan membenci mama. Tapi mama begini-begini bla bla bla. Ya sama seperti ini ya perumpamaan. Segala sesuatu itu pahlawan kehidupan itu sesungguhnya siapa sih? Kita lihat dalam diri kita. Pahlawan. Apa arti pahlawan? Sesuatu yang berjuang, sesuatu yang berkorban. Seseorang ya, seseorang, bukan sesuatu. Sesuatu yang berjuang, sesuatu yang berkorban, sesuatu yang memang mengorbankan diri sendiri, mengorbankan perasaan sendiri untuk orang lain, untuk kepentingan orang lain, dan untuk bukan siapa-siapa, tapi untuk semuanya. Ini disebut sebagai pahlawan. Sesuatu yang menyelamatkan, disebut juru selamat. Sesuatu yang membahagiakan, disebut juru parkir. Karena dia membuat hati kita terparkir pada pantai kebahagiaan. Ya. Nah, itu juru parkir. Jangan meremehkan juru parkir loh. Kalau nggak ada juru parkir, nggak bisa nengok ke belakang dengan sempurna kita. Nah, bisa ditabrak orang. Kita bisa punya spion, kita bisa tahu, kita bisa nengok ke belakang, tapi nggak ada yang ngeberhentiin mobil di belakang, sama aja. Karena zaman sekarang orang nggak mau ngalah. Begitu kan bahasanya. Jadi seorang juru parkir aja punya arti dan yang bermanfaat. Dia juga pahlawan di dalam jalanan gitu istilahnya. Nah, demikian juga dalam hidup kita ini seperti itu. Ya, kalau kita bilang kesadaran kita sampai di mana, kesadaran kita ya sampai seperti itu. Jadi kayak topik untuk hari ini cukup kesadaran dulu, Lause. Iya, siap. Ini aja udah banyak yang bisa kita kupas dan bisa kita berikan, sajikan pada yang lain. Jadi saya ngenang lagi ya dari tadi film tadi diputar ya. Dulu Lause pelan-pelan terjemahin satu-satu. Sekarang Lause, kalau saya tanya lagi, udah berapa film yang diterjemahin Lause? Waduh. Banyak banget. Waduh. Nah, sekarang adalah hasilnya. Lause sendiri dia tidak pernah pamrih, dia tidak pernah ingat, dia kerja, dia upload. Dan saya kalau mau ceramah aja dulu ya. Kan sekarang pandemi, jadinya nggak live. Dulu saya cari dulu film Lause yang cocok dengan ceramah saya, puterin, mau kantung. Nah, itu membantu ya. Nah, jadi Lause udah bikin upload tanpa pamrih. Dan sekarang ketika dikumpulin lagi, banyak banget. Dan ketika udah banyak, oh iya, kalau aku ya, kena COVID. Ya, jadi buat sekarang juga kalau kita lihat korban-korban ya maaf ya, yang kena COVID, yang sekarang isolasi mandiri, yang di rumah sakit, ini juga bagus banget. Apa yang udah Lause karyakan, itu bisa bermanfaat. Daripada kita di rumah sakit, hanya nyerah dengan si COVID, dan kita ketakutan, dan lihat infus, gantungan infus, lampu, yang dilihat kan cuma lampu, TV, infus. Di rumah sakit Anda tidak punya teman, Anda tidak ditemani oleh siapa-siapa, kecuali suster yang tengok, yang lihat, dokter yang lihat sebentar. Itu pun sebentar. Yang Anda lihat hanyalah lampu, TV, tembok putih, dan kemudian ya paling infus. Jadi kalau masih bisa putar handphone, apalagi kan TV-nya bisa smartphone gitu ya. Nah, Anda konekin handphone Anda sama TV. Putarlah inspirasi kebaikan. Banyak banget filmnya. Dan kita bisa mengenang semua kebaikannya, kita bisa lihat hal-hal 1 menit, tapi putar 1 menit mungkin atau 2 menit, tapi setelah putar renungkan apa yang terjadi dengan diri kita. Kalau ada waktu buat nulis, tuliskan. Kalau nggak bisa ya pakai handphone direkam. Rekamlah pengalaman Anda setelah nonton inspirasi kebaikan. Dan ini bisa menjadi inspirasi baru buat korban-korban COVID lainnya, buat anak, buat istri, buat siapapun. Mungkin bisa di-share juga ke Lause, sehingga nanti kita bisa bikinin sesuatu yang bermanfaat dari sharing pendengar atau penonton atau apa. Ini banyak banget film-film yang sudah bisa kita tonton, film yang menginspirasi. Dan Lause tanpa pamrih menerjemahkan. Dan ternyata ketika diputar bermanfaat. Anytime, kapan aja, di mana saja. Carilah inspirasi kebaikan. Ya. Nah, itu bisa membuat hari-hari kita jadi bahagia. Dan kalau memang kekuatan yang terindah bukan hanya cuma doa. Tadi kan ada yang minta didoain. Tapi kekuatan terindah adalah kesadaran yang muncul dari kita bahwa kita masih mau hidup. Itu yang paling penting. Saya lihat banyak di rumah sakit orang yang sudah pasrah, dia akan drop. Tapi kalau yang masih hidup, yang udah koma aja, itu masih punya semangat untuk hidup. Yang udah koma. Bahkan dia bisa born again, lahir kembali gitu. Maksudnya, dia bisa lewatin komanya dia dan hidup kembali. Iya.
Dan kalau memang yang drop ya sudah akhirnya pasrah. Nah, jadi buat semangat semuanya pada mereka yang isolasi kembali atau yang sedang kena positif. Saya tadi aja ceramah terbaliknya. Ubah yang negatif menjadi positif gitu ya. Maksudnya mengubah pola pikir kita yang negatif menjadi positif, ya semua yang jelek jadi yang bagus. Tapi jangan COVID yang negatif jadi positif. Kalau COVID kita sebalik dari positif jadi negatif. Caranya gimana? Dengan berpositif thinking dan memberikan yang terbaik buat diri kita, masukkan pada saat kita lagi down, pada saat kita lagi stres, pada saat kita lagi tegang, masukkan semua yang positif dalam diri kita, sehingga kayak tadi, film tadi bisa menguatkan diri kita, bisa membuat kita menjadi lebih berarti dan menjadi lebih baik lagi. Nah, itu. Jadi semua karya yang sudah dilakukan, mungkin hanya karya kayak buku saya juga udah puluhan tahun ya, udah berapa puluh tahun yang lalu, tapi ada orang yang taruh itu di mobil dia, kapan-kapan dibawa. Ada juga yang tahu di tas dia. Jadi kayak buku Jamsi. Jamsi tahu ya, yang dikocok-kocok kalau di kelenteng itu kan. Keluar kata nomor kan nggak ada arti. Kalau buku itu dia buka halaman berapa. Hari itu saya sedang berbicara dia halaman berapa. Nah, itu buku yang sudah lewat sih sebenarnya. Tapi percayalah buku itu saya tulis dengan sepenuh hati dan dengan masih pencerahan. Belum terkontaminasi. Kalau sekarang udah puluhan tahun jadi biku, udah terkontaminasi di sini. Kalau dulu baru keluar dari Fosheyen masih fresh gitu ya. Kalau sekarang mah, aduh mau nulis dengan hal-hal yang kayak nasihatin orang, aduh kayaknya gue nasihatin orang. Entah orang terima nggak ya? Udah banyak pemikiran-pemikiran karena udah berjalan ke sini kan tidak semua orang bisa setuju dengan pemikiran kita. Tapi waktu dulu kan hajar bebe, pokoknya apapun yang saya pikirkan, apapun yang saya rasakan, hajar tulis aja, nggak peduli orang lain mau bacanya gimana, itu masih pure. Kalau sekarang ada rasa enak, nggak enak, apalagi kan, aduh yang baca nanti siapa ya? Jadi penulis belakangan ada yang terus dia berkembang, kalau saya malah, udahlah saya ngomong aja lah gitu. Terus si Laus tuh suruh tulis lagi tuh buku. Ya hasil dari kita obrolan ini aja nanti Laus tuh bikinin jadi buku. Terima kasih. Ya. Mungkin sesi tanya jawab boleh, Yohan. Ya. Mana dia? Yohan. Iya, aku di Where are sini. you? Mulai dari Pak Edi Wijaya dulu ya, nih aku ask to unmute. Iya. Halo. Pak Edi masih di situ, Pak Edi. Halo, Suhu. Om itu aku masih Suhu. Selamat malam. Waduh, kumaha daramang. Sehat dulu. Ini tadi saya tertarik dengan karakter Suhu ya. Memang ketika saya mencari identitas Suhu, pernah mengikuti gaya Bante Panyawaro, Pak Kiti, Marga Singgi, semuanya pernah saya coba. Tetapi Suhu, ada yang memang kita harus miliki. Jiwa. Artinya apa Suhu? Kalau kita ceramah itu harus diri kita. Adalah seorang teman yang menyarankan, lu punya karakter kan lucu. Itu yang kamu pakai. Saya bingung. Kok ceramah Dharma masih lucu? Putar. Nah, ketemu Suhu. Akhirnya, Om Itohu Suhu, ketika telepon dari para pengurus wihara, yang dia minta bukan topik Suhu. Romo, jangan lupa lucunya Romo. Loh, saya bingung. Ini ceramah bagaimana? Nah, jadi ada sesuatu yang jadi identitas Suhu. Seorang penceramah kalau diundang yang namanya Edi, pas lucu. Nah, namun Suhu saya bertanya Suhu, kalau saya menyampaikan Dharma dengan cara yang demikian Suhu, apakah itu kata orang tanda petik termasuk merendahkan Dharma Suhu? Mohon penjelasan Suhu. Ya, jadi sebelumnya kepada pemirsa yang ada di sini, kenalin dulu, ini Pak Edi Badut. Nah, Pak Edi Badut. Dia nggak malu-malu menggunakan kostum badutnya untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan hal yang positif dan menghibur. Ya, dan juga Pak Edi jago banget pantomim. Ya, nah, saya udah lihat itu waktu di sekolahan dulu. Jadi pantomim juga adalah satu penyampaian. Pantomim adalah satu pesan yang disampaikan tanpa harus berbicara. Ya kan? Dulu zaman dulu itu, waduh, Dwi Cahyo ya. Wah, Dwi Cahyo itu saya suka banget nonton pantomimnya. Nah, karena apa? Hanya gini-gini aja.
tok tok, oh ternyata ini kaca. Ngapain sih begini-begini? Oh ada kaca. Terus ada gini-gini, oh narik atau jadi komunikasi tanpa kata-kata adalah merupakan komunikasi juga. Jadi intinya adalah komunikasi itu disampaikan dari hati, dari pikiran, dan sampai ke dalam apa yang disampaikan kepada orang lain itu nyampe dengan apapun. Nah kalau kita dikatakan ini melecehkan, merendahkan atau menghormati, itu mah persepsi masing-masing. Orang yang jiwanya besar tidak pernah akan melecehkan apapun. Dan orang yang jiwanya besar, dia tidak pernah akan merasa sesuatu yang negatif dalam dirinya, karena dia selalu lihat sisi yang positif. Tapi itu proses kan, nggak semua orang jiwanya besar, dan nggak semua orang bisa punya kebijaksanaan yang tinggi. Jadi banyak orang penilaian is okay, no problem, silakan orang mau nilai orang lain kayak gimana, mau nilai saya suhu nyeleneh, atau suhu milenial, atau suhu yang kocak, atau dulu saya dibilangnya gokil. Dulu saya nggak ngerti kata gokil loh. Jadi gokil itu saya pikir gila gitu ya, taunya ternyata gokil itu lucu. Terus apaan nih orang ngomong saya gokil? Ya saya terima aja, nggak ada masalah. Ternyata maksudnya adalah suhu lucu. Terus dengan lucu, apakah bisa membawa perubahan bagi orang lain? Kalau cuma sekedar ketawa-tawa, terus happy-happy, ya udah, maknanya sampai situ doang, menghibur. Tapi kalau lucunya ini bisa sampai mengubah seseorang menjadi berubah, ini Pak Edi esensinya. Jadi kita lucunya apa cuma menghibur doang, atau bisa mendidik seseorang, pesan yang kita sampaikan itu dapat. Jadi waktu dulu saya pernah ceramah di satu sekolah ya. Sekolah ini terkenal Badung banget, gurunya aja udah almarhum ya sekarang Pak Sutrisno. Itu waktu ngundang saya, almarhum Pak Sutrisno itu bilang, Suhu, nggak apa-apa ya diundang sekolah yang waduh bandel banget gitu maksudnya. Anak-anaknya bilang. Nah, gurunya aja nggak didengerin. Jadi saat itu ya nggak apa-apa Pak, orang saya masih muda dulu ya, masih belum darah tinggi. Jadi masih semangat gitu. Jadi waktu anak-anaknya gini, wah pakai teknik kayak apa nih menaklukkan anak-anak. Akhirnya sampai kepala gengnya itu yang di sekolah itu, kepala gengnya, itu sampai bawa handphone dia kemana-mana ngikutin saya, direkam saya ngomong, dibilang, kamu ngapain? Apa-apa, lanjutkan, bagus kata dia. Terus udahannya, kamu jangan, oh enggak apa-apa, ini kenangan terindah buat kami. Dia berubah. Kenapa? Dia rasakan manfaat yang dia dapatkan dari message yang kau sampaikan. Mungkin kamu berbeda dengan orang lain. Mungkin kamu merasa orang lain, ini apaan sih suka gini. Tapi message itu sampai dan menyentuh mereka sampai mereka mau care sama kita. Kok Su bisa begini, bisa begini. Nah baru itu adalah kelanjutannya. Jadi jangan pernah khawatir, Pak Edi. Hidung merah, itu kepala keriting, pantat besar, pakai bantal. Itu banyak ditakutin orang loh. Anak kecil itu banyak yang takut loh dengan yang namanya badut ya. Yeah. Tapi ternyata di balik takutnya, mereka yuk penasaran. Ketika sudah mulai ekspresi yang lucu-lucu, gerakan yang lucu, apalagi gerakan sulap, itu masuk sampai kenangan ke anak-anak itu sampai kapanpun. Saya sampai sekarang Pak Edi, trauma Pak Edi sama yang namanya badut dan bencong. Kenapa? Bukan trauma lah, maksudnya membekas sekali. Karena dulu waktu di Ancol, sama sekeluarga kita pergi, nah waktu jalan, saya dulu kan ngeliat dingdong, wah rame banget ya, dulu kayaknya seru banget kalau dingdong, anak-anak ngeliat dingdong. Jadi saya tuh ngeliat sampai orang mainnya jago banget, akhirnya keluarga saya udah jalan terus, kita udah ketinggalan, dan saya masih nyangkut di tempat main dingdong, karena jago banget orang ini nggak mati-mati mainnya gitu kan. Dan dari situ, di kita celingak-celinguk nggak ada, keluarga nggak ada, nangis. Dan akhirnya waktu itu masih kelas berapa SD ya, masih kecil ya, saya nangis. Begitu satpam security kasih ke kantor pemasaran, kantor informasi. Itu di kantor informasi itulah diumumkan anak hilang dengan baju begini-begini. Baru saudara saya, keluarga saya semuanya, papi saya semua baru enggak, anaknya nggak ada. Iya. Baru udah jalan sampai jauh baru tahu anaknya nggak ada gitu ya. Terus begitu di kantor itu ada bencong sama ada badut. Nah badut itu menghibur tapi saya jadi ketakutan. Terus bencongnya juga jadi lucu-lucu gitu. Berdua sama badut jadi lucu. Nah itulah kenangan ya, kenangan bahwa di saat kita nangis ada yang mau menghibur kita sampai dia keluarin dari nggak ada jadi ada gitu, sulap badut. Kita sampai ketawa.
terus yang bencongnya lucu-lucu gitu ya dan menghibur. Nah, hal inilah yang bisa kita rasakan sampai kapanpun. Jadi film yang kecil apapun, pendek apapun, 1 menit, 1 detik, kalau itu mengena pada penonton, pada pemirsanya. Kata-kata apapun, walaupun itu hanya 1 kalimat, tapi mengena pada yang pembacanya. Buku apapun, walaupun itu tipis, tapi itu bisa dibaca dan bermanfaat bagi orang dan yang sudah mempraktekannya. Mungkin akan menjadi berbeda buat hidup seseorang. Itu Pak Edi, jangan khawatir, semangat terus, kembangkan, salam badut. Ya, ini ada Pak Jos ya. Ya, Pak Jos, silakan Pak Jos. Oke, ganti. Ini kerjanya Yohan. Woi, Yohan. Ini yang mengambil alih. Ambil alih nih, oh good, sorry. Oke, sekarang aku ganti ke Pak George. Iya. Tadi udah ada di chat sih, cuma yang angkat tangan juga. Jadi, Selamat malam, Suhu. Ya, selamat malam Pak Jos. Ya, ini ya salam dari Bali. Wis, Bali. Iya, Iya, mana Mas iya. Bali. Enggak, saya cuma mau tanya doang. Ini kan bicara mengenai Secret of Life ya. Sorry saya agak sedikit melenceng ke luar nih topiknya nih. Boleh, silakan. Kalau ini kan lagi tren ya COVID ini ya. Kalau menurut pandangan Suhu atau agama Buddha in general gitu, bagaimana pandangannya? Ini apakah ini pure asli virus kah atau memang ini ya tadi yang saya bilang ya, ini karena sudah perilaku manusia yang sudah jauh dari bagaimana semestinya gitu ya. Alam ini sudah tidak seimbang dan COVID ini terjadi, ataukah ini lebih memang sudah begini gitu ya adanya begitu ya. Ya. Oke. Thank you. Terima kasih Pak Jos yang peduli Ya. banget sampai saat ini. Kita juga tadinya udah pikir udah ada vaksin, udah apa ya, tapi ternyata klaster yang kemarin terjadi adalah buah yang kita terima dari ketidakwaspadaan kita. Kita anggap remeh ya, hanya ingin ketemu saudara, ingin silaturahmi atau harus kewajiban, dan akhirnya kita berkumpul secara banyak dengan eskalasi yang tidak ditentukan, dan sekarang ini panen buahnya. Jadi artinya memang virus itu sudah ada, dan virus itu juga bukan makhluk. Entah itu diciptakan oleh siapa, baik manusia atau rekayasa atau apapun, dengan niat apapun. Intinya, dalam hidup ini pasti itu selalu ada. Zaman dulu sudah ada pandemi, zaman dulu juga sudah ada ribuan tahun, ratusan tahun, dan segala macam. Bahkan Sang Buddha sudah katakan, lahir, tua, sakit, mati adalah hal yang pasti. Nah, jadi udah tahu kondisi-kondisi ini sebenarnya sudah ada. Dan kita ini selalu disadarkan kembali untuk kembali ke alam, disadarkan kembali untuk melihat bahwa hidup itu hanya sebatas nafas. Apa sih yang didapatkan oleh pasien COVID? Yang didapatkan adalah ketika oksigen sudah nempel di mulut ini, di congor ini ya di sini. Itu yang dirasakan cuma betapa berartinya nafas kita. Si paru-paru itu ada 2. Kenapa dia bukan 1? Ya, ada 2. Ginjal juga ada 2. Ya, paru-paru itu kanan dan kiri. Nah, orang menganggap remeh itu paru-paru. Maka banyak yang ngerokok. Berpikir bahwa ngerokok itu kenikmatan, yang merokok itu adalah suatu hal yang lain. Dia mengabaikan paru-parunya. Perokok itu paru-parunya hitam. Nah, tapi masih bisa kasih kehidupan panjang. Engkong saya ngerokok sampai 80 tahun, dia bilang nggak apa-apa. Oke. Tapi COVID ini kecil. Virus ini kecil. Jadi begitu dilihat, kalau paru-paru kan hitam menyebar, bolong-bolongnya kecil ya. Mau puluhan tahun masih bagus. Untuk kategori perokok yang tidak bisa berubah ya, masih oke. Tapi ini COVID, bukan lagi urusan rokok atau gimana. Walaupun dia virus yang sangat kecil, ketika dia sudah dalam waktu 14 hari ini, paru-paru kita belum. Udah bolong lagi, udah lubang, sudah habis. Jadi flek putihnya udah menyebar, bahkan bisa hilang setengah. Dan itu udah tidak ada kehidupan lagi. Jadi kalau kita merenungkan tentang hakikat kehidupan, saat ini nafas itu begitu berharga. Oksigen ini gratis, Pak. Tapi berapa banyak kita bersyukur selama kita hidup, kita berterima kasih oksigen gratis yang sudah kita pakai setiap harinya. Tapi betapa kita tidak bersyukur ketika terjadi kebakaran hutan, penebangan pohon, lapisan ozon yang bolong, dan kesadaran manusia untuk terus mengembangkan yang namanya bisnis. Saat ini semua tertunda. Saat ini alam sedang menegur kita. Saat ini sedang terjadi keseimbangan alam. Betul. Manusia akan makin berkurang,
Alam jadi tumbuh sekarang, karena tidak ada yang berani garap, dan alam akan kembali lagi pada hal semesta keindahan. Dulu kita di Jakarta ya Pak, kita mau lihat kayak beda sama di Bali ya, Bali awan selalu putih dan langit selalu biru ya. Kalau di Jakarta, boro-boro lihat langit biru, mau awan putih yang ada kalau nggak mendung, kabut, sama polusi. Cuma itu doang. Nah sekarang kita bisa lihat birunya langit, orang Jakarta masih bisa lihat awan yang putih, bagus, dan macam-macam jenis awan kita bisa saksikan. Ini adalah saatnya kembali siklus berputar. Dulu juga pernah ada pandemi seperti ini. Waktu SARS, saya di Beijing tuh, Lause, waktu SARS. Dulu sebelum SARS, perilaku manusia karakter ya, itu ngeludah sembarangan. Cuy, wah kita yang udah sekolah di Cungkoma udah paham banget dah kalau orang udah dengernya aja udah mengerikan, dan dia ngeludah sembarangan di mana-mana. Itu lebih mengerikan dari orang ngerokok ya. Kalau ngerokok kan gitu ya, asap. Ini kan ludah, diinjek dan segala macam. Tapi sejak SARS, yang ngerokok totality tidak ada. Pabrik rokok pada saat itu bisa dikatakan hampir bangkrut ya. Kesadaran di Cungko itu ngerokok tidak ada stop. Orang yang ngeludah di jalanan, orang yang koak-koak juga nggak ada. Semua orang ketika pakai masker peduli, dan akhirnya semua jadi bersih seketika. Itu SARS loh Pak ya, belum kayak sekarang COVID lebih parah. Waktu SARS aja itu mengubah karakter orang yang udah ribuan tahun, udah ratusan tahun, dan karakter seperti itu berubah saat SARS. Cungko yang kita kenal, WC-nya bisa kecium dari berapa meter. Sekarang udah ada WC bintang 5, kebersihannya, terus juga no smoking di dalam area, atau macam-macam, udah banyak peraturan-peraturan yang keluar. Dan akibatnya, manusia jadi sadar, jadi aware. Dan Indonesia dulu beruntung karena kita di iklim tropis dan SARS tidak bisa hidup di panas. Tapi ini berubah. Saat ini bukannya iklim lagi yang menentukan. Mau di benua manapun, virus ini jadi menakutkan. Apalagi ketika klasternya berbeda di India, karakter orang kan udah biasa, maaf ya, udah biasa jorok Pak istilahnya di India itu. Mereka nggak peduli lagi dengan yang namanya bersih atau bagaimana. Jadi daya tahan tubuh mereka boleh dikatakan sangat amat kuat. Daya tahan orang India itu kuat banget. Sampai dulu kita mau makan jagung bakar aja geli gitu, karena dari arang yang dari kotoran sapi itu langsung nggak pakai besinya, nggak pakai apa, langsung ditaruh di atas arang, dan mereka biasa aja, dan kita bisa luar biasa gitu ya. Dan orang dengan daya tahan yang sangat imun, yang sangat kuat itu aja disentuh juga, ditoel juga. SARS yang sekarang berubah, berbeda, COVID yang sekarang berbeda dengan yang didapatkan di negara lain. Sampai ada yang jamur hitam itu ya, SARS yang bentuk baru. Dan ini sudah menular lagi ke negara kita dan negara-negara lain. Jadi bayangkan, ini nggak pilih pandang bulu, mau kaya, mau sukses, mau miskin. Taiwan nih, saya baru dengar berita dari Taiwan. Di Taiwan kan sekarang pandemi lagi nih Pak. Padahal kemarin-kemarin orang Taiwan udah seneng banget, bangga banget. Dia satu-satu negara yang masih bisa jauh dari SARS, dari COVID ini. Dan orang Taiwan seneng pada saat itu. Tapi ternyata kenapa ada pandemi di sana? Usut punya usut, ternyata orang yang punya uang, itu mau vaksin. Karena pada saat itu kan Taiwan tidak memilih solusi vaksin, karena apa yang harus divaksin. Orang negaranya aman. Jadi orang-orang yang berduit ini, dia pergi ke Amerika, ada yang pergi ke India, ada yang pergi ke tempat di mana yang memang itu untuk mendapatkan vaksin. Dipikirnya vaksin di tempat itu yang terbaik, the best. Dan akhirnya begitu kembali ke negara, malah terkena pandemi baru, yaitu dengan klaster baru dan nular ke saudara dan lain. Sampai sekarang semua betul-betul lockdown. Taiwan sangat care banget dan semua nurut pada masyarakat, sama seperti Cungko, penanganan militer, penanganan otoritas itu didengerin. Jadi pemerintah ngomong apa, rakyat semua dukung 100%. Nah, Taiwan sekarang udah mulai pelan-pelan mengendalikan. Nah, kita, karakter bangsa ini beraneka ragam. Suku, agama, ras, dan segalanya beraneka ragam. Sehingga sifat dan karakter manusia ini beraneka ragam juga. Ada yang bisa mendengar, ada yang tidak mendengar, ada yang terus kelayapan, ada yang tetap di rumah. Fakta dan kenyataannya, yang tetap di rumah aja bisa kena. Yang udah jaga loh, udah nggak kemana-mana, udah 2 tahun di rumah, tetap kena. Dari mana? Pembantunya pulang kampung. Dan kembali, ternyata sehat-sehat-sehat,
begitu dia akumulasi ya kan apa namanya kultivasi itu virus jadi menular pada semuanya. Dan sekarang saya tiap hari doain online. Itu krematorium Pak, baru keluar satu ambulan masuk lagi, baru keluar satu masuk lagi. Yang lain ambulannya pakai nomor ngantri, mau dikremasi. Yang di kuburan kemarin kita dialog dengan ekoenzim. Nah, Ibu Eko yang ada di sini ya. Nah, keliling Bandung untuk semprotin ekoenzim. Dan salah satunya adalah yang rumahnya deket banget sama makam. Dan dikatakan, luar biasa ya. Orang-orang takut COVID, orang-orang takut yang lain. Tapi Tadi saya nanya sebelum Dr. Arya ngomong, jadi ya udah nggak apa. Thanks. oh ya. Nah, yang lainnya Pak, waktu ketika terjadi orang dikubur, dikremasi, dan dimakamkan, yang anehnya, itu pemakamnya dari pertama awal COVID, sampai sekarang dia makamin banyak banget yang kena korban COVID, masih tetap sehat loh. Semua masih tetap kuat, semua bertahan. Bahkan kayak, emang mereka lelah gitu loh, karena harus panggul COVID. Jadi artinya, apakah COVID tidak berlaku kepada mereka? Pertanyaannya kan begitu ya. Kesannya mereka yang ngurusin pasien COVID, ngurusin apa, tapi masih tetap kuat dan bertahan. Ternyata ya itulah, ketulusan dan keikhlasan untuk menolong, dan mereka sendiri punya kekuatan untuk peduli sama sesama, karena di mana pekerjaan orang lain tidak mau, mereka mau jalanin. Itu ada buah kebajikan yang luar biasa, sehingga mungkin mereka diberikan berkah sehingga tidak terkena COVID itu sendiri. Ya mudah-mudahan semua dokter, nakes, dan segala macam juga yang sekarang ini pada masih bertahan, walaupun ada yang sudah gugur, tetapi lihat, beda banget pertama-tama sama sekarang. Waktu pertama-tama, wah banyak banget korban dari tenaga nakes kita, dan sekarang juga sudah mulai mereka lelah, capek, tapi bukan karena terpapar COVID langsung meninggal, tidak. Tapi kebaikan mereka terus membuat mereka sampai lelah. Lelahnya itu loh, yang luar biasa. Saya kemarin itu pakai APD 15 menit untuk doain orang yang meninggal. Saya pakai APD 15 menit aja, satu lapis. Itu keringat ngucur, udah luar biasa, sampai tidak bisa buka mata. Doa kita cukup merem aja, karena kalau buka mata udah keringatnya udah ke mata dan segala macam, dan nggak bisa dilap. Kayak gitunya, apalagi para nakes kita ya, tenaga kesehatan ini, 8 jam dengan double APD, triple masker, dengan pakai helm lagi, face shield. Waduh, itu adalah pahlawan-pahlawan dan bodhisatwa, atau disebut juga juru selamat yang ada hidup saat ini, malaikat tidak bersayap, yang untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi sebaiknya kita jangan merepotkan mereka lagi. Marilah kita jaga diri kita sendiri, kita peduli, jangan berkerumun, dan gunakan masker 5M, dan terutama juga jangan berkata COVID itu tidak ada. Itu memang ada, sudah dekat sama kita, berada di sekeliling kita, dan aware lah, berikan apa yang bisa kita bantu untuk mereka. Itu aja Pak, terima kasih. Semoga kesadaran manusia, karakter bangsa ini lebih terbangun lagi, lebih sadar lagi. Dan COVID ini menyatukan kita, itu positifnya. Kita ambil yang positif aja. Dengan adanya COVID, sekarang nih banyak nih Lause yang nonton dari isolasi mandiri, ya katanya terima kasih Suhu, ya ada WA juga, saya sekarang lagi di rumah sakit, lagi sendiri bisa nonton tayangan ini, menginspirasi, juga begitu Lause, ada pesan-pesan dari mereka untuk semangat dan terus semangat, ya. Jadi kita bisa berkumpul banyak banget dari siapapun, udah nggak mengenal apapun, kita bersatu di sini untuk kebaikan, kedamaian, dan ketenangan, dan kesehatan semuanya. Wede, pacar wocol, ketawa terus, seger. Gimana, Lase? Wah, you punya brother itu luar biasa itu, inspirator juga. Sip. Ini Malik dong, Malik. Goyang. Ya, lanjut, Yohan. Ya, makasih pertanyaannya tadi dari Pak George juga. Udah nggak ada pertanyaan lagi sih, Suhu? Nggak ada. Kalau gitu kita doakan aja Pak Suhu, ya. Ya. Doakan buat mereka yang itu apa? Ya, betul. Jadi kita acara sampai 8:30 kan ya. Nah, sekarang udah lewat, jadi kita berdoa untuk menutup hal yang positif buat hidup kita dan berikan kekuatan, semuanya saling membayangkan ada cahaya yang sangat terang meliputi diri kita,
masuk dari kepala sampai ke hati kita, dari hati kita pancarkan lagi ke bumi ini. Pertama ke negara kita dulu ya, atau ke daerah kita dulu, ke rumah kita dulu, lalu RW kita, kelurahan kita, mungkin kota kita, dan baru negara kita, baru ke bumi. Jadi kita pancarkan cinta kasih sayang, dan pancaran cahaya ilahi masuk ke dalam diri kita, maupun cahaya bodhisatwa, atau cahaya juru selamat, atau cahaya kebaikan, atau apapun itu, membuat kita selalu bersatu di sini dalam bentuk kebahagiaan, kehangatan, cahaya ilahi yang luar biasa, menyentuh semua daripada kita, masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, membuat kita menjadi kuat, membuat kita menjadi damai, membuat kita merasa diselubungi oleh selimut kedamaian, selimut kesehatan, selimut cinta, selimut kasih sayang, dan sehingga selimut ini menjadi besar, dan menyelimuti yang lainnya, membuat teman-teman, saudara-saudara, para guru, serta semua orang yang berada di sekeliling kita, sekitar kita, berada di negara ini, berada di kota ini, berada di rumah sakit, berada dimanapun mereka berada, sampai berada di bumi ini, menjadi bumi yang tenang, bumi yang damai, penuh dengan selimut kasih sayang, cinta kasih, selimut cahaya yang membawa kita ke dalam kedamaian, ke dalam hati, dan membawa kita selalu hidup tanpa ketakutan, tanpa kecemasan, dan kita merasa begitu damai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semuanya memperoleh berkah, kedamaian, dan kesejahteraan. Semoga energi ilahi bisa meliputi kita di sini dan terpancar kepada semua pasien COVID yang terkena pandemi, dan semoga pandemi kita di negara ini dan di dunia semakin terus berkurang dan diberikan kesembuhan, dan kepada mereka yang meninggal karena penderitaan apapun selain COVID maupun karena COVID, biarkan mereka terlahir di alam bahagia. Bimbinglah mereka, jemputlah mereka, semoga mereka terlahir di surga atau di alam sukawati, di alam bahagia tanpa batas. Biarkan kami yang masih diberikan kesempatan untuk hidup lebih menghargai diri kami, lebih mempunyai keyakinan dan kekuatan dalam diri kami, melakukan yang terbaik buat bangsa ini, buat negara ini, dan bahkan untuk bumi ini. Biarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang tambah kuat, pribadi-pribadi yang tambah bijaksana, pribadi-pribadi yang tambah penuh cinta. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tadiata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhiswaha. Tadiata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhiswaha. Tadiata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhiswaha. Semoga semuanya berbahagia. Terima kasih. Atma Namaste. Dan damai semua, dan kita bisa bahagia. Mungkin ada film lagi, Lause, sebagai penutup. Iya, terima kasih. Terima kasih dulu Mbak Suhu atas kesediaannya malam ini, dan juga terima kasih buat semuanya yang sudah hadir di malam ini. 100 lebih Ibu Suhu yang hadir malam ini. Ya, di Jakarta. Ya. Jadi kita akan tutup acara hari ini. Jadi saya tinggal tutup dengan sebuah lagu ya. Ya. Oke. Yohan yang nyanyi ya? Iya, betul.